warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Pertama mari kita panjatkan puja puji syukur kita atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang dimana Allah telah memberikan kita sehat, majikan hidayahnya hingga sampai di sini kita masih dapat bersama-sama merasakan kenikmatan yang Allah berikan kepada kita semua. Jangan sampai nikmat yang Allah berikan kepada kita semua dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan firman-Nya, barang siapa yang bersyukur atas nikmat-Mu, maka aku tambah nikmat-Nya. Dan barang siapa yang berkurang atas nikmat-Mu, sesungguhnya akan berkurang lagi. Yang kedua kalinya, salawat dan salam tercurah kepada Nabi kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang dimana beliaulah dan telah memperjuangkan agama Islam ini dari jauh jahiliyah hingga zaman Islamnya sampai agama Islam ini sampai kepada kita semua dan dapat kita anut bersama-sama dengan ibadah yang benar. Yang ketiga kalinya, pada kesempatan siang hari ini, adapun saya akan menyampaikan kultur singkat yang berjudul tiga amalan yang tidak terputus. Yang pertama ada ilmu yang bermanfaat, yang ketiga sedekah jariah, dan yang ketiga ada doa yang soleh. Ilmu yang bermanfaat, ilmu yang bermanfaat ini didapatkan oleh kita melalui pembelajaran. Dan ilmu yang bermanfaat ini menjadi ilmu dunia maupun akhirat, seperti ilmu akidah, fikih, dan lainnya. Yang dimana ilmu yang bermanfaat ini jika kita mempelajarinya dan mendapatkan ilmunya dari seorang guru, lalu kita mengajarkannya kepada adik kita atau keluarga kita, dan lalu dari keluarga kita tersebut yang akan lagi dan seterusnya, itulah yang akan menjadi pahala kita ataupun pahala kerja kita yang tidak akan terputus sampai kita wafat. Yang kedua ada pula sedekah jariah. Sedekah jariah yakni sedekah yang berupa barang maupun harta yang setelah itu digunakan atau dikenakan oleh banyak masyarakat dan digunakan dalam kebaikan dan terus digunakan serta diamalkan. Sedekah jariah meliputi seperti Al-Quran, sarung, sumbangan masjid, dan yang lainnya. Contoh sedekah jariah Al-Quran yang kita sumbangkan kepada masjid, lalu masjid itu menerimanya, dan di saat itu ada jemaah yang sholat di masjid tersebut lalu membaca Al-Quran atau membaca sedekah kepada masjid itu, maka pahala orang yang membaca Al-Quran tersebut tidak dapat terkena ataupun mendapatkan pahala dari orang yang membaca Al-Quran tersebut. Begitu pun seterusnya sampai ketika wafat. Ada pula sumbangan kepada masjid, seperti ibadah seseorang yang meminta sumbangan untuk membangun masjid atau menolong di masjid. Di saat itu pula uang sumbangan kita dibelikan oleh pengurus masjid itu sebuah sajadah, lalu sajadah tersebut dibeli dari pasar di dalam masjid, dan orang-orang yang sholat di dalam masjid tersebut dan semua orang yang mengenakan sajadah tersebut akan terkena pahalanya, akan mendapatkan pahalanya. Begitu pula kita yang telah mendatangkan uang kepada masjid tersebut. Yang ketiga ada doa anak soleh yang mendoakan kepada orang tuanya. Anak soleh yang mendoakan kepada kedua orang tuanya menjadi salah satu pahala jariah ataupun pahala yang terputus, dikarenakan saat kita
meninggal ataupun saat orang tua kita meninggal, kita selaku anak soleh maupun soleha yang mendapatkan yang mendoakan kepada kedua orang tuanya dan doa yang tersebut diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, insyaallah doa kita ataupun pahala kita karena ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala itu sampai kepada kedua orang tua kita. Dan masih banyak lagi kita selaku anak soleh maupun soleha yang dimana jika kita sudah tidak memiliki orang tua ataupun orang tua kita telah meninggal dan kita melakukan infak, sedekah, perbuatan-perbuatan baik yang kita niatkan untuk kedua orang tua kita, maka orang tua kita akan mendapatkan pahalanya tanpa mengurangi pahala kita. Pesan saya, teruslah berbuat baik walaupun tidak banyak orang yang melihatnya, tetapi Allah Subhanahu wa taala senantiasa melihatnya. Mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.